أشهد أن محمدا رسول كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على المصطفى المجتبى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Fiqh karya Ibnu Qudamah Al-Hanbali rahimahullah di bab al-haid. Perkataan Ibnu Qudamah di kitab atau di bab al-haid ini ada faedah, yaitu berupa pengenalan macam-macam perempuan berkaitan dengan haid atau keadaan perempuan, perempuan berkaitan dengan haid. Sebelumnya kita sebut atau kita katakan haid itu secara makna, secara bahasa maknanya as-saylan, yaitu mengalir. Haid makna asalnya secara bahasa mengalir. Sementara secara istilah haid itu adalah dam tabi'ah wa jibillah. Dia adalah darah yang sifatnya natural, keluar dari bagian rahim di waktu tertentu, sehingga haid ini beda dengan nifas dan istihadah. Keluarnya darah haid ini beda dengan keluarnya darah nifas dan istihadah. Dari zatnya beda, dan pada beberapa hukum juga ada perbedaan. Jadi darah yang keluar dari kemaluan wanita itu ada 3 kemungkinan. Haid, atau dia darah nifas, atau dia darah istihadah. Kalau haid itu jelas pada waktu tertentu, ya, dengan karakter khusus. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang apa-apa yang dilarang ketika terjadi haid atas perempuan, maka perlu sekali kita untuk memahami pemetaan macam-macam perempuan dalam keadaan haid, atau macam-macam keadaan haid perempuan. Dia ada 5 macam. 5 macam perempuan dalam keadaan haid. Yang pertama, mubtada'ah, pemula. Yang pertama, pemula. Yang kedua, mu'tadah, terbiasa. Dia ada mubtada'ah dan mu'tadah. Yang ketiga, mumayyizah. Mumayyizah ini pembeda. Kalau pemula tadi kita jelas ya. Insyaallah nanti dijelaskan lebih. Yang kedua yaitu mubtada'ah, yaitu yang perempuan yang dimulai haidnya. Baru dia apa? Yang kedua mu'tadah, perempuan yang udah biasa, punya tradisi adat. Mu'tadah berarti perempuan yang biasa haid, punya siklus, bersiklus. Ya. Jadi yang pertama itu pemula, yang kedua bersiklus, yang ketiga mumayyizah, beda, bisa membedakan. Ya. Yang keempat mustahadah,
Itu perempuan yang keluar darah istihadah. Perempuan yang keluar darah istihadah. Dan yang kelima, mutahayyirah. Bingung. Jadi ada 5 macam. Mubtada'ah, mu'tadah, mumayyizah, mustahadah, dan mutahayyirah. Yang pertama itu mubtada'ah, perempuan yang baru haid. Yang kedua, mu'tadah, perempuan yang bersiklus haid biasa, sering haid. Yang ketiga, mumayyizah, yaitu pembeda, membedakan antara darah haid dan bukan. Yang keempat, yaitu mustahadah, yang keluar darah istihadah, bukan darah haid. Yang kelima, mutahayyirah. Mutahayyirah yang kelima ini lawan dari yang ketiga. Yang ketiga itu mumayyizah, bisa membedakan. Kalau mutahayyirah itu dia bingung, ya haid atau bukan ya, gitu bingung. Baik, kita mulai dari yang pertama. Mubtada'ah, perempuan pemula, akhwat yang baru haid pertama kalinya, first time. Jadi baru datang haidnya li awwali marrah, pertama kali dalam seumur hidup. Belum pernah sebelumnya terjadi padanya haid. Nah, biasanya perempuan ini tentu karena belum pernah punya siklus dan pengalaman, dia tidak tahu berapa lama durasi haidnya. Selain itu pula, dia mungkin belum tahu juga ciri khas darah haid itu dibedakan dengan darah lainnya atau darah istihadah seperti apa. Ya. Apakah perempuan pertama kali haid ini hukumnya dihukumi sama persis dengan perempuan yang haid pada umumnya atau gimana? Maka di sini ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat ulama. Pendapat pertama dan ini pendapat mazhab Hanbali. Yang pertama ini yaitu dia tidak sholat selama sehari semalam, 24 jam. Dimulai dari awal keluar dari haidnya kapan. Itu tidak sholat 1 kali 24 jam. Yaum walailah, malam siang. Dan lepas dari 1 hari wajib mandi. Wajib mandi, setelah mandi suci. Puasa iya, sholat iya, ya. Puasa iya, sholat iya, dan ibadah lainnya. Namun yang kemarin 1 hari 1 kali 24 jam itu tidak mengqadha sholat. Jadi dihukumi apa? 1 hari 1 malam. Ini pendapat pertama ya, bukan. Kenapa seperti ini? Kenapa ada pandangan seperti ini? Karena perempuan yang mubtada'ah, yang baru haid, itu umumnya mutahayyirah atau umumnya bingung. Ini menurut sebagian ulama. Bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu sampai kapan dia haid, kan belum jelas. Maka dihukumi aqallu yaum lil haid. Dihukumi paling minimalnya hari dalam haid. Ya, dan fuqaha mereka menetapkan minimalnya haid itu 1 hari, maksimalnya haid itu 15 hari. Gitu kan? Maka diambil yang paling pasti minimal 1 hari. Setelah itu dihukumi apa? Mandi dan suci. Mandi dan suci. Ya. Namun kan nyatanya hari kedua darah masih keluar. Darah haid masih keluar. Tapi dihukumi suci, puasa iya, sholat iya, ibadah lainnya iya, hanya tidak boleh dijima'. Tidak boleh dijima'. Ini pendapat mazhab Hanbali. Ya, pendapat mazhab Hanbali. Mungkin antum baru pertama kali dengar yang seperti ini.
Ini pendapat pertama, tapi ini bukan yang sahih. Ini tidak sahih. Maksudnya ini sahih dalam mazhab Hanbali, tapi ini tidak sahih secara hukum. Tidak, kita nggak pakai ini. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan pendapat yang kedua ini lebih sahih. Yang pendapat kedua ini yang sahih, bahwasanya perempuan mubtada'ah, pemula, yajibu 'alaiha ma yajibu 'alal haid. Wajib atasnya apa yang wajib atas perempuan haid pada umumnya. Dia hukum dengan hukum haidnya perempuan selama dia melihat darah haid masih keluar. Selama dia melihat darah haid masih keluar. Tapi kan nggak tahu sampai kapan, hatta nggak tahu sampai kapan ini darah keluar. Nggak masalah. Yang penting lihat darah keluar. Kalau ternyata darah haid ini keluar sampai 5 hari misalnya, terus hari ke-6 selesai, maka selesai. Ibrahnya di darahnya. Tapi kalau memanjang terus, keluar darah haid sampai 15 hari, maka batas maksimal keluar 15 hari. Batas maksimal dihukumi haid 15 hari. Hari ke-16 sudah dianggap tidak haid, melainkan dianggap istihadah. Jadi mazhab atau pendapat kedua dari mazhab jumhur, bahwasanya perempuan pemula dalam haid itu dihukumi sama persis dengan perempuan haid pada umumnya. Selama dia melihat darah haidnya keluar, maka dia dihukumi haid. Walaupun 10 hari. Pertama kali, ini jarang memang terjadi. Misalnya seorang perempuan pemula langsung 10 hari pertama kalinya haid, jarang sekali. Bahkan saya katakan hampir nggak pernah lah. Tapi jika itu terjadi sampai hari ke-15, maka hari ke-16 darah masih keluar, maka itu tidak dianggap sebagai haid. Wajib mandi dan lakukan yang sebagaimana orang-orang yang suci melakukannya. Baik. Dan kalau misalnya dia sudah menikah dalam keadaan belum haid, misal ini haid pertama, misal dia menikah usia 11 tahun, misal saja. Kemudian suaminya nggak boleh menjima'nya di masa-masa haidnya. Setelah selesai dia haid, baru dibolehkan untuk menjima'nya. Kemudian yang pendapat ketiga, pendapat ini lahu hazzun minan nazar, ada bagian yang bagian yang dipertimbangkan baik gitu. Tetapi pendapat yang kedua tadi lebih afdal, lebih sahih. Nah, pendapat yang ketiga adalah bahwasanya perempuan yang mubtada'ah, yaitu yang pemula, dikembalikan hukumnya kepada uruf haidnya kerabat. Dikembalikan hukumnya kepada uruf kebiasaan haidnya kerabat. Kerabat terdekat maksudnya. Bagaimana itu? Jika si gadis ini haid pertama kali, maka parameter hukumnya itu seberapa lama dan seterusnya itu dikembalikan kepada ibunya. Kalau misal masih ada. Ibunya biasanya berapa durasinya, maka direfleksikan ke itu. Atau kalau ibunya nggak ada, maka saudari perempuan. Hanya ini ada lahu hauz minan nazar, ada bagian yang bagus untuk dipertimbangkan. Namun pendapat ini lahu qusur, ada hal yang juga kurang. Karena nanti akan bertubi-tubi pertanyaannya. Gimana kalau misalnya ibunya atau kakaknya itu ternyata memiliki siklus yang kacau, hayrah, mungkin habis operasi sesar atau apa, bingung kan? Dan belum tentu juga anak dengan orang tua sama. Gimana kalau misalnya ibunya siklusnya 5 hari, sementara si anak yang pertama kali haid ternyata sampai lebih dari 5 hari. Kata pendapat yang ikuti ke kerabatnya,
Ya, lah kan anaknya masih keluar haidnya hari ke-6 hari ke-7. Nah, gitu. Jadi pendapat yang lebih tepat wallahu alam, pendapat jumhur ulama dalam masalah ini, perempuan mubtadaah, perempuan pemula, maka hukumnya dikembalikan seperti hukumnya para perempuan yang haid. Selama keluar darah haid, maka dihukumi haid. Walaupun sampai 10 hari, perempuan pertama kali haid 10 hari misalnya, terus 15 hari, maka hari 15 masih. Cuman setelah 15 hari sejak awal keluar haid selesai, itu masih keluar, maka setelah 15 hari, hari ke-16 dihukumi apa? Dihukumi telah selesai haidnya. Karena para fuqaha itu meninjau durasi terpanjang secara urf, ya. Durasi terpanjang wanita untuk keluar darah haid 15 hari. Ya begitu. Standarnya 7, 6, tapi paling maksimal 15 hari. Lebih lewat dari 15 hari, maka ini tidak dianggap sebagai haid. Ya, gitu. Istihadah, sama seperti darah nifas. Ya. Kalau misalnya lebih dari 40 hari, maka dianggap darah istihadah, bukan darah nifas lagi. Ya. Keadaan kedua dari perempuan, kalau tadi yang pertama kan mubtadaah, pemula, kita sudah tahu hukumnya, yaitu hukumnya seperti hukum perempuan pada umumnya ketika haid. Selama keluar darah, maka hukumnya hukum haid. Darah haid maksudnya, ya. Taib. Yang kedua, al-mu'tadah. Perempuan yang memiliki adat, tradisi, dan siklus normal. Perempuan yang memiliki adat, tradisi, dan siklus normal dalam haid. Ya, jadi adatnya itu mundhabithah, yaitu madbuthah, yaitu adat, tradisi, kebiasaan dan siklusnya itu menetap. Setiap bulan tanggal sekian sampai tanggal sekian itu mesti dia haid. Jadi bahkan udah ada aplikasi yang memang udah mengatur itu. Ini mu'tadah. Ya. Maka perempuan seperti ini hukumnya hukum haid selama ya keluar darah haid, selama dia memang di siklusnya, kecuali jika perempuan ini melakukan hal-hal yang bisa mengubah siklus. Hal-hal yang bisa mengubah siklus haidnya, seperti meminum obat atau pil tertentu menunda haid. Pil penunda haid misalnya. Ya, pil penunda haid. Entah karena dia mau umrah atau lainnya. Yang kata para dokter, pil penunda haid itu sekitar sekian pekan sebelum haid itu minum. Misal dia mau umrah bulan depan September. Nah, maka mulai sekarang, mulai mungkin pertengahan Agustus atau sebelumnya, dia sudah minum pil penunda haid. Aslinya dia itu jadwalnya tanggal 1 sampai 7 September itu haid, siklus mu'tadah, siklus normal adat. Nah, tapi dia mau umrah tanggal 4 September. Mau umrah tanggal 4 September. Dan itu jadwal siklus haidnya dia. Maka dia minum pil penunda haid. Sebagian perempuan yang minum seperti ini kadang benar berefek, kadang enggak. Tapi sekarang ternyata berefek. Tertundalah haidnya. Yang tadinya siklusnya 1 sampai 7, maka dengan sebab pil itu dan dikonsumsi beberapa kali, akhirnya pindah menjadi tanggal 10 sampai mungkin berapa gitu nanti. Ya. Tadinya dia punya adat biasa tiap bulan, awal bulan gitu. Awal bulan datang bulan gitu. Tapi karena dia melakukan perbuatan yang yu'athir ila adatihi, yang berpengaruh pada kebiasaan haidnya, maka perempuan ini statusnya berpindah dari mu'tadah menuju mutahayyirah. Dari mu'tadah menuju mutahayyirah. Dari perempuan yang punya siklus dan tradisi normal
menuju ke perempuan yang bingung. Mutahayyirah ini nanti akan ada pembahasan. Mutahayyirah itu bisa bingung karena darahnya, nggak ngerti ini darah apa. Bisa juga bingung karena ini kapan dia haid dan kapan selesainya itu nggak tahu. Maka ini mutahayyirah semua, bingung semua. Perempuan bingung. Ya, jadi mu'tadah adalah perempuan yang memiliki siklus haid yang normal. Siklus haid yang normal, berlaku begitu terus coy, tradisi dan adat dia. Ini namanya mu'tadah. Ya. Kalau misalnya, nah ini masih perempuan mu'tadah. Tadi parameternya ya. Hukumnya hukum asli, yaitu sesuai apa namanya? Siklus dia. Kalau biasa tanggal 1 sampai 7 hari, ya udah. Bulan depan gitu terus kan, dan itu rutin. Selama dia tidak melakukan perbuatan yang berefek pada durasi haidnya, maka hukumnya itu 7 hari misalnya. Maksudnya 7 hari sini kebiasaannya. Kalau kebiasaan 5 hari, 5 hari. Kebiasaan 6 hari, 6 hari. Kebiasaan 10 hari, 10 hari gitu loh. Tapi kadang ada perempuan yang melakukan suatu perbuatan, makan pil tertentu, obat tertentu, buah tertentu, atau apa tertentu yang memang itu berefek pada haidnya. Ya. Yang ternyata perbuatan tersebut itu berpengaruh, yang membuat darah haid itu makin panjang durasinya. Apa hukumnya? Hukumnya dia kembalikan kepada sebelumnya, dia melakukan perbuatan yang berefek atau enggak gitu loh. Nah, jadi panjangnya durasi ini memanjang, darah haid masih terus keluar dari siklus normal, terus keluar lagi. Apakah itu sebabnya perbuatan dia melakukan hal yang berefek padanya, atau natural aja dari Allah gitu loh. Ternyata dia minum, konsumsi makanan tertentu yang ternyata makanan itu berpengaruh pada perpanjangan haidnya. Akhirnya yang biasa 7 hari, hari ke-8 dia masih keluar. Apa hukumnya? Maka hukumnya di sini adalah karena dia melakukannya sebelumnya, dia melakukan muathirnya, pengefeknya, maka dia lanjut masa haidnya. Lanjut masa haidnya. Lanjut hukum haidnya sampai hari 10, padahal biasanya 7 masih lanjut karena keluar darah haid itu, dan penyebabnya adalah kamu sendiri. Kamu minum apa waktu itu ya, kata dokter juga gara-gara kamu minum ini gitu misalnya. Apa minum apa jemaah, tahu nggak minum apa perempuan yang membuat darah haidnya terus keluar? Bukan baygon, bukan apa Baiklin, bukan itu justru rohnya yang keluar gitu. Apapun itulah, nggak tahu kita, alhamdulillah nggak pernah ngerasain ya. Tapi kalau misalnya perempuan yang minum atau makan tertentu ini 10 hari terus keluar haid, 11, 12, 13, 14, 15 masih keluar, maka hukumnya hukum keluar darah haid. Walaupun tadinya dia bermu'tadah, namun karena dia melakukan perbuatan atau memakan atau minum sesuatu yang berefek pada haidnya, maka itu konsekuensinya dia tetap haid. Terus sampai 15. Nah, hari ke-16 masih keluar darah yang zahirnya darah haid. Maka hari ke-16 darah istihadah, bukan darah haid lagi. Darah istihadah, bukan darah haid lagi. Kalau memang dia melakukan suatu perbuatan, gerakan yang memang, atau makanan, minuman yang memang itu berpengaruh pada haidnya yang tadinya normal. Ya gitu. Ya perbuatan ini biar entah perbuatan dia, entah perbuatan dokter, misalnya dia operasi atau apa yang berkaitan dengan perutnya atau kelaminnya, yang kemudian justru setelah operasi tersebut jadi ya lebih panjang lagi haidnya, tidak sesuai kebiasaannya, maka hukumnya hukum yaitu hukum haid selama keluar dari haid sampai 15 hari. Taib. Kemudian kasus lainnya, dia perempuan mu'tadah, punya adat, punya kebiasaan haid dengan siklus yang normal tiap bulan, bahkan sudah terjadwal, sudah ada aplikasi, sudah ngerti kapan aja, kira-kira selesai kapan, dia udah paham, udah biasa.
Ya. Namun entah kenapa dia nggak melakukan apa-apa yang berpengaruh pada siklus haidnya, tapi qadarullah saat ini dia kesehatannya mungkin terganggu atau gimana, dia akhirnya apa? Lebih panjang durasinya. Entah karena flu atau apa atau nggak tahu dah. Ya, atau pikiran atau apa gitu. Akhirnya biasanya tuh 7 hari saya gitu kan. Tapi kok sekarang 8 ya gitu. Tapi kok sekarang 8 ya? Coba diingat-ingat. Apakah ada makanan yang tadinya berefek pada siklus haid ini? Atau minuman? Atau ini natural? Ya, maka nggak ada makan minuman, nggak ada perbuatan olahraga tertentu, nggak ada operasi tertentu, nggak ada bedahan tertentu, nggak ada. Berarti ini sifatnya natural. Maka apa hukumnya? Hukumnya hari ke-8 dia tetap hari ke-8 dia keluar darah itu dianggap darah istihadah. Bukan darah haid lagi. Dianggap darah istihadah. Maka hanya sampai 7 hari adat dia. Dah, sampai situ aja haidnya. Hari ke-8 itu bukan haid, darah istihadah. Kenapa? Karena tidak ada zat atau perbuatan yang dia lakukan atau dikonsumsi yang berefek pada durasi haidnya. Melainkan ini sifatnya natural dari Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami gak sini, kawan? Nah, kalau misalnya ditanya apa tadi? Pertanyaan ada di benak Anda, tapi kok tiba-tiba naik. Jadi hari ke-8, oke, hari ke-8 dia sudah tidak disebut haid lagi walaupun keluar darah dari kemaluannya, tapi itu darah istihadah namanya. Darah istihadah namanya. Kalau dikatakan kalau ini akhwat ini 7 hari biasanya, tapi ini hari ke-8, tapi dia tetap keluar darah haid karena mungkin depresi atau frustrasi atau stres pikiran. Maka kita katakan pikiran itu bukan perbuatan yang berefek pada darah haid, berefek pada siklus. Maksudnya bukan perbuatan mukhtar, bukan perbuatan ikhtiari, perbuatan pilihan untuk itu, enggak. Beda dengan konsumsi, beda dengan operasi. Itu pilihan atau itu perbuatan. Adapun pikiran, semua perempuan punya pikiran. Jadi enggak bisa nanti parameternya apa pikiran itu, ya. Ya, kadang ada perempuan tiba-tiba punya pikiran kesel sedikit haid gitu. Ya, jadi ini enggak la ibrata fih. Yaitu perempuan yang punya kepikiran sesuatu kemudian dia durasi haidnya nambah, maka dia kembali ke apa? Cerminan siklus normalnya dia. Begitu, ikhwan. Jadi kalau misalnya istri antum, bedakan di sini istri antum. Nih kalau misalnya istri antum nih, dia dulunya punya siklus normal sebelum hamil. Ya. Siklus normal sebelum hamil. Setiap tanggal 1 sampai tanggal 7 biasanya apa? Haid. Taib. Qadarlah hamil, alhamdulillah. Dan hamil kan enggak haid kan. Hamil enggak haid sampai 9 bulan berojol kemudian beranak ya. Kemudian kan darah nifas. Taib. Darah nifas, dah selesai nifas. Habis itu kan biasanya haidnya teratur enggak ya? Gimana pengalaman tuh? Bukan pengalaman antum, istri antum. Biasanya enggak, apalagi kalau operasi sesar, ya enggak? Maka hukumnya ini sekarang hukum tradisi atau hukum yang terjadi? Yang terjadi bukan tradisi. Taib, anggap ternyata dia masih memegang prinsip tradisi itu, haidnya misalnya. Setelah lahiran, nifasnya juga enggak lama, lahiran normal, alhamdulillah nifasnya enggak lama. Kemudian dia haid misal saja, walaupun ini enggak biasa ya bagi perempuan, dia tetap normal. Tanggal 1 haid, ya, tetap normal. Tanggal 7 selesai. Masya Allah, tanggal 7 selesai. Loh, bisa normal. Ini normal, siklus awalnya terulang kembali, misalnya. Begitu. Tapi kalau ternyata tanggal 1 haid, 2 haid, 3 haid, 4, 5, 6, 7, tanggal 8 dia haid, dia masih keluar darahnya. Tanggal 8 dia masih keluar darahnya. Pertanyaannya ke antum sekarang, apakah haid yang tanggal 8 dihukumi haid atau tidak? Dihukumi haid. Fauz, ini kayak paling tahu nih. Ini nanti kalau misal beliau pengen nikah, Muhsinin harus bantu banyak ya. Karena beliau Masya Allah ya.
Kenapa dihukumi haid? Karena terjadi padanya sesuatu yang muathir, sesuatu yang memang berefek pada siklus haidnya, yaitu apa? Kelahiran, mungkin operasi sesar juga mungkin, atau hal-hal lain. Kan ketika hamil, lahiran, kan kadang minum obat-obat tertentu yang mungkin saja itu bisa apa? Mengubah siklus. Maka dia dilanjutkan. Tadinya mu'tadah, maka dia berubah menjadi mutahayyirah, yaitu perempuan yang bingung dengan siklus ini kok berubah gitu kan. Begitu. Ya, kecuali kalau nggak ada apa-apa, hamil enggak, lahiran enggak, minum pil enggak, makan tertentu yang berefek pun enggak, tiba-tiba cuman pikiran iya, maka kalau pikiran itu nggak ada ibrah, dia tetap dianggap siklus normal. Ya, hari ke-8 keluar darah, 9 keluar darah, enggak, dia cuma sampai 7 hari doang yang memang itu tradisi dia. Itu juga hukumnya kalau tradisi dia 3 hari doang, ya udah 3 hari doang. Jadi banyak kompleksnya. Nah, setelah kita jabarkan, yang pertama itu adalah apa? Perempuan mubtada'ah. Yang kedua perempuan yang mu'tadah, punya kebiasaan, ya enggak? Sekarang yang ketiga yaitu perempuan yang apa? Mumayyizah. Mumayyizah ini berarti perempuan yang bisa mentamyiz. Bisa mentamyiz. Apa itu mentamyiz? Membedakan antara ini darah haid atau bukan. Jadi bukan hanya membedakan tanggal, melainkan bisa membedakan zat darah haid dia dengan yang bukan darah haid. Ini namanya mumayyizah. Ya. Ya, warna darahnya seperti apa, teksturnya seperti apa, baunya seperti apa. Ini udah hafal ya, udah senior ya. Jadi mumayyizah. Mumayyizah ini enggak mesti udah lama, kadang yang wanita muda ABG pun dia bisa mumayyizah karena sudah kenal darah haid seperti ini. Bahkan mungkin sebelum dia pertama kali haid, ibunya sudah membekali ilmu gitu loh. Nih nak, darah haid seperti ini, nanti kamu akan haid suatu ketika. Itu seorang ibu itu wajib untuk mengajarkan anaknya atau memberitahu anaknya akan hal ini. Enggak boleh enggak, harus diberitahu. Ya. Maka perempuan mumayyizah, ya, perempuan mumayyizah yang hafal betul-betul darahnya seperti apa, maka dia hukumnya adalah hukum sesuai hafalannya dia. Sesuai pengetahuannya, pembedaannya, sesuai ilmunya dalam membedakannya. Maka selama dia yakin banget ini adalah darah haid, maka inilah darah haid. Gitu. Ya. Ini adalah haid, maka ini adalah haid. Jadi sesuai dengan tamyiz dan ilmunya dia. Begitu. Mumayyizah ini adalah perempuan yang berseberangan dengan perempuan berikutnya, itu nanti ada mutahayyirah. Mumayyizah itu faham betul perbedaannya, mutahayyirah itu bingung. Ya. Mumayyizah ini dia faham durasi dan faham juga apa? Zat. Ya. Cuman tadi kembali ke yang mu'tadah, ikhwan. Perempuan yang punya tradisi, ya, yang punya kebiasaan tradisi, itu juga sebagiannya perempuan mumayyizah. Perempuan yang punya tradisi siklus normal itu sebagiannya adalah perempuan yang juga kenal dengan karakter darah haid. Nah, mana ketika terjadi tabrakan antara tradisi dengan pengetahuan perbedaan? Faham enggak, ikhwan? Terjadi tabrakan antara kebiasaan siklusnya, terjadi tabrakan dengan apa? Dengan pengetahuannya untuk membedakan ini darah haid atau bukan. Dia tahu. Tradisinya 7 hari. Tapi di hari ke-8 dia melihat sendiri ini darah haid. Bukan flek, ini darah haid. Bukan flek, tapi ini darah haid masih keluar nih, ngocor masih. Mana yang lebih dia timbang? Memberatkan siklus atau memberatkan ilmu? Nah, di situ. Itu terjadi khilaf di antara ulama. Tapi sebenarnya itu solusinya udah Anda jabarkan tadi di pembahasan mu'tadah, yang terakhir pembahasan mu'tadah. Yaitu dia melihat sebab. Apakah ada sebab muathir
yang membekas seperti makan tertentu, minum minuman tertentu yang itu pasti berefek pada haidnya, mengkonsumsi, atau dia punya yaitu operasi atau apa. Nah, itu kembali tadi yang udah dibahas. Kalau ternyata dia melihat di darah masih keluar, ya, hari ke-8 padahal biasanya 7, kok darah, istri antum nanya, Mas ini kok masih keluarnya, ya, kamu bisa bedain gak itu darah haid atau bukan? Gitu kan? Enggak, ini darah haid keluar, padahal ini saya biasanya 7 hari loh, ini hari ke-8 masih keluar. Nah, antum suami jangan nunggu istri antum nanya ke ustadz, antum ustadznya. Jangan bilang, nggak tahu lah beb, saya juga nggak pernah ngalamin gini. Ya nggak gitulah, antum kan suami, ya. Udah kamu tanya aja ke ustadz kamu atau ustazah itu. Bahkan ustadz atau ustazah aja belum tentu paham fikih ini, benar-benar. Ini benar fikih haid ini. Ya, kata para ulama, ilmu fikih itu yang paling kompleks itu 3. Di ilmu fikih paling kompleks sampai ulang bahas panjang-panjang 3. Pertama, haid. Ya. Kedua, riba. Ketiga, faraid. Faraid itu ilmu waris, ya. Itu kompleks jelimet rumit, ya. Nah, pembahasan tentang 5 jenis wanita ini penting banget, asasi nih untuk paham nantinya. Istri antum tuh masuk yang mana gitu loh. Apalagi ada kelahiran, penyakit, pikiran, itu tuh nanti istri antum nanya. Nanti misalnya, Mas, ini hari ke-8. Kemarin harusnya udah selesai nih, tapi ini masih keluar nih. Nah, antum gimana nih fatwanya? Nah, ternyata istri antum makan buah tertentu yang menurut dokter itu akan berpengaruh pada rahim atau pada darah haid, misal saja kalau ada, ya. Maka kamu telah melakukan perbuatan yang muathir terhadap keluar darah kamu. Walaupun kamu punya siklus, kamu bisa membedakan darah haid atau bukan. Yang keluar ini adalah darah haid dan ada sebabnya, yaitu perbuatan kamu, maka ini tergolong apa? Darah haid bukan? Darah haid, maka masih dalam durasi haid, gitu. Atau Mas ini kok sekarang jadi hari ke-8 ya, padahal harusnya kemarin selesai nih. Oh, kamu kan baru operasi sesar 2 bulan lalu. Mungkin ini penyebabnya itu. Maka di sini apa? Ada penyebabnya yang zahir, yaitu sesar, sehingga apa? Masih haid. Masih haid, apalagi dia sudah membedakan ini darah haid masih, ya darah haid. Tapi kalau misalnya dia mumayyizah, bisa membedakan, faham, dia bingung lah, kok ini ya wahai zauji ustazi gitu. Jadi suaminya lo ustaznya sendiri. Ini hari ke-8, kemarin hari ke-7 harusnya siklusnya selesai nih. Durasi selesai. Ya. Tapi nggak ada, aku nggak makan apa-apa, nggak ada operasi apa-apa, nggak ini apa-apa, nggak konsumsi apa-apa yang berpengaruh pada haid saya. Kamu kenapa? Ternyata penyebabnya adalah karena suami pengen nikah lagi, sehingga dia pikirannya banyak, sehingga apa? Masih terus haid, saking apa? Ya, diam sih diam, tapi diamnya perempuan kan diamnya gunung Merapi gitu. Jadi ada yang meletup-letup gitu, maka tetap keluar. Apakah ini haid atau enggak hari ke-8? Gimana fatwa antum wahai suami? Haid enggak? Gimana Pak Fajar? Enggak. Kenapa? Yang ketiga, pikiran itu memang bisa muathir, tapi apa parameternya gitu kan? Gitu loh. Karena pikiran kadang enggak bisa dihandle. Gitu. Ya. Ada harga ikan cuek naik aja bisa kepikiran perempuan, sehingga haid, ya kalau kayak gitu kan repot kok, gara-gara ikan cuek terus habis itu enggak. Karena pikiran itu kamu yang harusnya kamu netralisir pikiran kamu, itu berarti itu bukan haid lagi, kamu wajib sholat. Itu istihadah. Ya begitu. Jadi masalah stres, frustrasi, kepikiran, overthinking dan seterusnya. Memang itu bisa secara psikis bisa berpengaruh pada fisik, betul. Ya. Tetapi ini kembali ke hukum asal tradisi. Kayak gitu loh.
Nah, bagaimana kalau misalnya perempuan ini? Nah, bagaimana ini? Sekarang beda lagi, ini beda lagi. Ini beda. Mu'tadah punya tradisi, tapi perubahannya itu di permulaannya, bukan di akhirannya, di permulaannya. Paham gak sini? Gini. Misal istri antum akan mulai biasanya tanggal 1-an, tanggal 1 atau tanggal 2. Qadarullah ada pikiran atau beban anak atau semisalnya ya. Sering gendong anak atau sering anak lagi rewel, apa sakit dan seterusnya, banyak pikiran. Kurang, jadi letih gitu ya, letih pikiran dan juga fisik agak letih, capek, jarang tidur. Tiba-tiba haid sebelum waktu normal. Gimana? Ayo. Tiba-tiba haid sebelum waktu keluar dari haid sebelum waktu normal. Gimana? Dihukumi haid nggak? Jadi tanggal 28 udah haid duluan dia. Padahal biasanya tanggal 1 atau tanggal 2. Sekarang tanggal 28 udah haid. Di luar prediksi BMKG. Ya, ayo. Haid nggak? Dihukumi haid. Dihukumi haid. Apalagi kalau dia adalah mumayyizah. Perempuan yang bisa apa? Membedakan. Maka dihukumi haid. Betul, dia punya adat. Mu'tadah. Tetapi itu lebih ditekankan pada apa? Pada penghentian haidnya, siklus itu, mu'tadah itu. Adapun kalau misal dia mulai durasi haidnya lebih awal, ya, baik dengan sebab pikiran atau obat atau apa, maka dihukumi sesuai dengan yang zahir terlihat saat itu. Maka dia dihukumi haid. Tadi kalau ditanya, sayang ini kok keluar darah ini padahal belum waktunya loh, gitu. Kamu kenapa? Pikiran banyak ya gitu. Saya aja yang pikiran banyak gak pernah haid gitu. Maka yang di sini kemudian apa? Dia dihukumi haid. Dihukumi haid. Ya, jadi kadang permulaan awal durasi haid itu apapun yang terjadi itu hukumnya haid. Itu hukumnya haid. Dibedakan dengan durasi akhir yang kadang beda-beda atau ada perubahan, maka itu yang tadi udah jabarkan hukumnya di entah mu'tadah atau mumayyizah ya. Tapi kemudian yang keadaan keempat, perempuan yang keempat yaitu perempuan yang mustahadah. Perempuan mustahadah yaitu perempuan yang keluar darah istihadah. Perempuan yang keluar darah istihadah. Taib. Mustahadah ini dia masuk ke dalamnya. Mustahadah itu bisa aja perempuan yang mu'tadah, perempuan yang mutamayyizah, perempuan yang mutahayyirah, itu semua bisa kena mustahadah. Mustahadah itu bukan darah haid, dia darah penyakit. Bahkan bisa aja perempuan yang mungkin dia bukan mu'tadah ya, berarti belum pernah haid. Itu bisa terjadi istihadah padanya kalau memang itu darahnya darah penyakit. Ya, di kemaluannya misalnya penyakit. Jadi apapun darah yang keluar dari kemaluan yang bukan haid itu mustahadah. Itu terjadi pada perempuan. Taib. Mustahadah ini misal terjadi pada perempuan yang mu'tadah. Gimana gambarannya? Mustahadah, istihadah keluar pada perempuan yang mu'tadah, perempuan yang punya siklus. Seperti apa? Dia normal siklus. Tanggal 1 di siklusnya. Masuk siklusnya, masuk durasinya. Ya, sebagaimana umumnya normalnya. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Nah, tanggal 7 ini oke, harusnya dia selesai habis itu kan? Namun karena mungkin banyak pikiran atau beban kehidupan, dia banyak pikiran. Akhirnya tanggal 8 masih keluar darah yang seperti darah haid. Dia punya tradisi siklus, dia mumayyizah, bisa membedakan, tapi tanggal 8 ini masih keluar, dan ini keluarnya memang zatnya seperti darah haid dan bukan flek doang. Kalau flek itu anggap itu enggak, ini bukan haid. Tapi memang ini keluar. Nah, dia keluar ini ya Masya Allah, bertanya ke antum, ini gimana aku masih keluar gitu kan. Ya, padahal ini sudah lewat durasi normalnya. Dan nggak makan apa-apa, nggak terjadi operasi apa-apa atau pengobatan apa-apa, nggak ada. Ya, nggak ada juga perbuatan apa yang misalnya apa gerakan apa yang membuat dia keluar, nggak tahu, nggak ada. Ini cuma pikiran atau mungkin nggak tahu natural aja.
maka berarti kan durasi haid selesai. Hari ke-8 masih keluar itu darah, walaupun darah zatnya itu yang dia bisa bedakan ini tetap darah haidnya Mas, gitu kata istri. Maka enggak, ini darah istihadah. Ini darah istihadah. Jadi durasi siklus yang biasa itu lebih diunggulkan dibandingkan dengan apa? Penampakan darah haidnya itu sendiri. Ini yang lebih sahih. Walaupun ulama lain mengatakan ini kasus seperti ini tetap darah haid karena dia mumayyizah, bisa membedakan. Tapi wallahu alam, adat atau tradisi di sini lebih diunggulkan. Wallahu alam. Jadi dia selesai haidnya, dan yang keluar setelah hari ke-8, 9 keluar, maka ini adalah apa? Dihukumi mustahadah. Mustahadah. Ya. Kenapa begitu? Ya, karena dalam hadis Nabi yang sahih itu ada salah satu sahabat, ana lupa namanya, Fatimah binti Qais atau siapa ya, ana lupa namanya. Itu atau ana lupa namanya, subhanallah, perempuan sahabiyah. Apa Zainab binti Abi Juhayy Hubaish, Fatimah binti Abi Hubaish atau Zainab binti Abi Hubaish. Tidak ingat namanya. Ala kulli hal, seorang sahabiyah itu ketika beliau bertahun-tahun itu sampai darah istihadah itu bertahun-tahun. Ya. Itu Nabi SAW menyuruh apa? Idza aqbalat haidatuki fada'is shalah, atau kalimat semisal, bukan kalimat itu, tapi jika memang sudah masuk durasi tradisimu dulu sebelum istihadah, maka tinggalkan sholat. Maksudnya itu hukumnya, misalnya kamu adalah perempuan yang biasanya dulu sebelum terkena penyakit istihadah ini kamu haid tanggal 1 sampai 7. Dan ini kamu keluar dari istihadah selama bertahun-tahun, keluar terus darahnya, ngucur terus. Maka ibrahim sekali ambil 1 sampai 7 saja. Hari ke-8 enggak usah pikirin darah yang keluar. Kamu sudah bebas dari haid, maka hari ke-8 kamu mustahadah, perempuan mustihadah. Nah, perempuan istihadah, perempuan ini. Di sini Rasulullah SAW tidak menyuruh untuk melihat zat dari darahnya. Padahal perempuan ini boleh jadi perempuan mumayyizah, yaitu bisa membedakan darah haid dan bukan. Maka berangkat dari ini adalah bahwasanya siklus mu'tadah, tradisi mu'tadah itu lebih dipertimbangkan dibandingkan tamyiz, bisa membedakan darah haid atau bukan. Jika perubahan siklus ini atau tambahan ini tidak ada sebab mu'athir seperti obat-obatan, makanan, minuman, dan perbuatan. Adapun pikiran, maka itu tadi kita keluarkan itu. Kalau pikiran, ya maka itu tidak bisa menjadi ibrah. Ya, seperti itu. Itu perempuan istihadah, yaitu perempuan yang keluar darah haidnya di luar siklus normal, ya, atau di luar durasi haid, gitu. Ya, itu perempuan mustahadah. Termasuk juga mustahadah kalau misalnya seorang perempuan keluar darah nifas lebih dari 40 hari. Lebih dari 40 hari. Maka dia setelah 40 hari, 41, 40, maka ini mustahadah. Karena paling lamanya keluar darah nifas 40 hari. Secara uruf manusia, perempuan. Paling lamanya keluar darah haid 15 hari bagi perempuan yang mutahayyirah. Perempuan yang bingung. Ya, yang enggak ngerti, maka 15 hari. Maka hari ke-16 maka dia adalah apa? Darah istihadah. Ya. Tapi ada juga yang berpendapat begini. Jika dia siklusnya itu random, kacau, maka harus ditunggu 15 hari setelah haid terakhir. Maksudnya begini, misal dia setelah sesar nifas terus random habis itu dia setelah sesar nifas itu 2 bulan enggak haid. Ini kan udah mulai perubahan ini. 2 bulan enggak haid. Ya, maka terjadi mutahayyirah perempuan ini. Ini nanti yang kelima nanti. Nah, bulan ketiga dia baru haid. Tapi di luar
kebiasaannya. Dia haid misal tanggal 5, biasanya tanggal 1, ini tanggal 5 haid. Di bulan ketiga setelah kelahiran. Atau setelah nifas. Tanggal 5, 6, 7. Tanggal 8 selesai haidnya. Padahal biasanya dulu 7 hari. Alhamdulillah ini selesai. Oh, 3 hari. 3 hari tok. Oke. Dari 5, 6, 7 haid. Selesai. Kemudian tanggal 10 haid. Ini terjadi kadang-kadang. Tanggal 10 haid. Jadi beda 2 atau 3 hari dari terakhir haid. Tanggal 10 haid. Maksudnya tanggal 10 itu keluar darah yang haid gitu. Ya. Ini ulama berbeda pendapat. Ini perempuan dihukumi haid karena dia mumayyizah, bisa membedakan, atau dihukumi apa? Enggak haid, istihadah. Nah, ini ulama beda pendapat. Namun wallahu alam, kalau kita mengambil pendapat ulama bahwasanya paling lama durasi 15 hari dan paling lamanya dan minimal harus tunggu 15 hari juga karena sebulan kan 30. Paling lama durasi 15 hari. Paling lama durasi haid 15 hari kalau bisa haid, dan paling sedikitnya durasi untuk bebas dari haid 15 hari juga. Artinya kalau pakai metode ini, maka wallahu alam tanggal 10 tadi itu tidak dikatakan haid, melainkan dikatakan istihadah, karena jarak antara akhir haid terakhir itu enggak sampai 15 hari, baru 2 atau 3 hari. Kaif gimana? Bisa paham enggak? Gimana? Paham Pak? Jadi misalnya ternyata tanggal 1 tanggal 5, 6, 7 dia haid. Nah, fix dia haidnya. Oke. Kemudian tanggal 9 enggak. Tanggal 10 haid. Tanggal 10 keluar dari haid. Ya, gitu. Padahal kan ini udah ada 1 hari terputus nih. Tanggal 10 keluar dari haid. Dan dia tahu ini darah haid. Ini haid gak nih? Gitu loh. Kita katakan jarak antara haid terakhir dengan keluar darah yang ini, itu kan sehari tok, nggak sampai 15 hari. Paham sih? Maka kalau pakai metode ini, para fuqaha mengatakan ini bukan haid, ini istihadah. Gitu ya? Gimana? Bisa dipahami nggak? Nah, jadi tanggal 5, 6, 7 atau ya, tadi berapa? 5, 7 lah, itu haid. 10 haid maka ini enggak. Bukan haid yang 10. Istihadah. Karena yaitu terakhirnya awal suci itu enggak, belum sampai 15 hari. Kecuali 5, 6, 7 haid. 7 selesai haid. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 haid. Keluar dari haid. Haid gak nih? Gimana? Haid gak ini? Haid. Kenapa? Karena jarak antara haid, selesai haid terakhir dengan haid berikutnya ada rentang 15 hari atau lebih. Gimana? Paham gak sih? Kalau contoh lain lagi, 5, 6, 7 haid. Selesai 5, 6, 7 haid. Selesai. Taib. Ini suci sampai 3 bulan kemudian haid lagi. Ini 3 bulan kemudian haid gak disebutnya? Atau istihadah? Haid lah, karena jauh banget 3 bulan. Gitu ya. Seperti itu. Paham di sini? 5, 6, 7 ya dia haid jelas. Sekarang lihat nih darah haid 5, 6, 7. Kemudian bulan depan keluar di 5, 6, 7 darah, tapi bukan darah haid. Melainkan dia keluar apa? Darah biasa. Kan karakter darah haid sama darah bisa beda. Ya udah. Ini yang keluar bukan darah haid, Mas. Saya tahu banget darah haid kayak gimana. Ini darah biasa, netes-netes nih. Pertanyaan dia apa? Haid atau enggak? Karena dia kan siklusnya udah berubah. Paham enggak, ikhwan? Hidayah apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia tahu ini bukan darah haid. Ini darah biasa. Ya. Gimana, Pak? Agak ini ya, apa? Subhanallah ya. Nah, ini tadi kasus-kasus ini kasus-kasus perempuan yang mutahayyirah. Ya, perempuan yang bingung kadang-kadang. Tapi
Sebenarnya tadi nggak bingung karena dia mumayyizah. Yang bingung ini mutahayyirah itu biasanya perempuan yang baru pertama kali haid atau perempuan yang ghairu mumayyizah, tidak bisa membedakan antara darah haid dan selainnya dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya udah penjelasan paling simpel dan sebenarnya ini mencakup banyak hal. Alhamdulillah. Fikih haid ini belum kita baca dari kitab sama sekali. Dari kitab Al-Fiqh belum sama sekali. Fikih haid ini sampai Imam Nawawi ya, kitabnya Al-Majmu' itu sampai 100 halaman lebih membahas tentang masalah haid doang. Dan ulama-ulama lain. Makanya dikatakan haid itu termasuk pembahasan di antara paling kompleksnya pembahasan fikih haid. Selain karena kita nggak ngalamin, tapi rinciannya itu banyak, khilafiyahnya juga banyak. Ya, ini tadi aja udah berusaha dipermudah, tapi ya tetap aja rinciannya ternyata serumit itu. Tapi insya Allah tetap bermanfaat ya. Nah, kita masing-masing punya istri. Ya. Tapi ada pertanyaan di sini Ustaz, kalau seorang perempuan mengetahui dirinya suci di awal waktu duha, baru bangun tidur, apakah ia wajib melaksanakan sholat subuh di waktu duha itu? Kalau seorang perempuan mengetahui dirinya suci di awal waktu duha, baru bangun tidur ya? Hah? Oh jadi mungkin tidurnya sampai duha gitu ya? Mungkin jam 6:30 atau jam 6 gini, gitu kan? Apakah ia wajib melaksanakan sholat subuh di waktu duha itu? Gitu kan? Karena indikasinya dia sepertinya kan baru mengetahui dia suci di waktu duha. Tapi kan ada prediksi kemungkinan sucinya sebenarnya tadi di waktu subuh atau sebelum subuh. Ya, maka secara ihtiyat hendaknya dia ya mandi ya, kemudian dia mengqadha salat subuh yang tadi telah ditinggalkan. Itu sebagai ihtiyati, ya itu sebagai bentuk kewaspadaan, jaga-jaga aja. Khawatir memang benar bahwasanya dia tuhur atau sucinya di waktu subuh tadi. Ya begitu. Adapun kalau misalnya jam 8, jam 9 ya baru bangun, maka itu kemungkinan enggak di waktu subuh ininya ya. Jadi wallahu alam ya seperti itu. Wallahu alam. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullah khair jaza. Antum telah hadir di sini. Barakallahu fikum wa fi ulumikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.